but once. Ya, welcome to back my channel, dan hari ini di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya membongkar pasang kompor gas Sanken kaca ya, 2 tungku. Nah, kebetulan tungku yang satu ini memang sudah parah ya, barangnya sudah pecah, dan yang satu ini yang masih normal. Nah, di sini video ini saya kasih ininya untuk para pemula ya. Jadi kalau udah senior ya harap ini saja dulu, minggir dulu ya. Tapi kita akan sama-sama belajar di sini bagaimana cara membukanya. Nah, untuk kompor kaca seperti ini itu rata-rata ya, maupun bukan yang merek Sanken, itu kebanyakan dia hanya mempunyai 2 baut di bagian tatakan stainlessnya itu. Jadi ini kiri kanan ada 4 ya, dan ini harus mesti kita buka dan mesti hati-hati karena ini berkaitan dengan bergesekan dengan langsung dengan kaca. Tapi kalian gak usah khawatir, kalau kompor yang begini itu sudah ada lapisan silikonnya. Nah, lapisan silikonnya itu berada di bagian dalam, jadi nanti baru kelihatan pada saat kita sudah membuka tatakan stainlessnya itu ya. Oke, sambil menunggu kita buka dulu ya. Jadi kita longgarkan dulu bautnya agar kelihatan ya bagian ininya. Nah, ini sudah terangkat ya, satu sudah terbuka. Kasih longgar lagi sedikit ya. Ini masih melengket. Ini ngomong-ngomong, kompor ini memang sudah lama disimpan jadi sama tuannya, itu sama yang punya kompornya, dan ini minta dibersihkan. Jadi pas banget langsung sekaligus kita buatkan videonya. Nah, ini sudah terbuka seperti ini dan kita cabut, dan ini wow, ternyata bagian dalam plat untuk menaruh tatakan, bukan menaruh tatakan, yang menaruh corong dari kompornya ini sudah mengalami keropos ya, sudah berkarat. Ini karena menggunakan biasanya pengaruh lembab, dan dari bumbu minyak karena lama tidak dibersihkan atau tidak dicuci. Nah, seperti ini bagian dalamnya setelah kita lepaskan bagian kaca. Nah, ini tungku yang sebelah sini, jadi mesti kita buka. Sebenarnya kita balik, cuman ini kalau untuk kita buka bautnya sudah menempel dan berkarat, dan ini biasanya kalau kita paksa akan terjadi bolong. Jadi solusinya bagaimana? Nanti kalau teman-teman punya kompor yang seperti ini, usahakan tidak usah dibuka ya tungku yang sebelah ini, karena nanti dia akan berlubang besar ya, karena sudah keropos dia punya ini. Kalian lihat ya, ada 2 baut di belakangnya itu sudah berkarat semua, dan itu tidak akan bisa dilepaskan ya kalau sudah begitu. Nanti platnya lah yang akan rusak, sehingga nanti akan longgar ya, kayak sebelah begitu. Nanti kita buka ininya saja supaya lebih aman. Itu di bagian baut platnya yang ada di belakang kompor atau di bawah kompornya, itu ada 4 biji, jadi kalian mesti lepaskan. Nah, ini sementara saya sudah melakukan penyetelan untuk apinya, karena ini kan sudah lama ya, jadi tidak digunakan, lama disimpan, dan ternyata bagian api lilinnya mengalami kotor ya, sehingga apinya merah. Jadi mesti kita bersihkan. Kita sudah atur tadi spuyernya, tapi ya tetap merah, berarti masih ada kotoran yang tertinggal di dalam. Jadi harus kita bersihkan terlebih dahulu ya kalau seperti ini. Oke, bisa menggunakan kawat ya, ataupun bahan yang ada yang bisa kalian gunakan, tapi ini sih saya menggunakan kawat saja ya, supaya lebih enak dan lebih lentur. Itu dikocok-kocok tuh ya, sudah kalian lihat sudah pada keluar itu kotorannya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau yang harus seperti ini, kompornya memang harus telaten ya, karena jangan tunggu sampai begini tuh memang setengah mati ya untuk bagian. Jadi rutin ya, kalau saya kasih saran 3 bulan sekali lah boleh kalian bisa bersihkan. Nah, tapi yang dengan catatan kompornya tiap hari dipakai. Kalau kompornya jarang dipakai ya 1 tahun 2 kali juga boleh, tidak jadi masalah, agar bumbu minyak yang sudah mengandung garam ini tidak mengikis ke bagian-bagian platnya. Nah, ini setelah kita cuci ya, sudah agak mengkilat sedikit dan sudah kelihatan merek Sankennya tuh ya. Jadi sudah tidak kayak tadi lagi ya, masih kusam, kotor dan berminyak. Nah, sekarang sudah bersih. Kita akan rakit ya, jadi sesimpel itu teman-teman ya. Sudah kita pasangkan kembali dia bagian tatakan stainlessnya.
Jadi perlu diingat ya, untuk karet silikonnya juga mesti kalian pasang karena ini pelindung dari bagian pinggiran kacanya agar tidak mengalami pergesekan sehingga nanti tidak pada pecah, tidak gampang pecah ya kacanya. Dan ini tuh pakai kompor kaca ini kelebihannya memang lebih gampang dibersihkan ya, nyucinya juga tidak setengah mati karena kotoran ini gampang atau mudah dilepaskan ya. Jadi seperti itu aja, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila masih ada kekurangan buat teman-teman. Semoga sampai sini paham ya. Dan nanti kalau memang ada pertanyaan tinggal tuliskan saja di kolom komentar. Nah, untuk terakhir kita pasangkan kembali tatakan untuk menteru atau mentaro pelanga ya, atau panci-panci. Nah, kita hidupkan. Ini langkah terakhir ya. Apinya sudah kelihatan mulai bersih dan biru ya. Jadi seperti itu teman-teman. Yang penting kalian rajin untuk melakukan perawatan, maka kompor kalian akan selalu tetap awet dan tetap bersih bersinar ya, tapi bukan seperti yang di iklan. Jadi seperti itu ya. Oke, sampai sini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, bye bye, terima kasih yang sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.